Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AI the future of work. Di video ini kita akan memahami konsep keilmuan coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah proses menerjemahkan ide atau keinginan manusia menjadi instruksi yang dimengerti komputer menggunakan bahasa program. Coding termasuk bagian dari pemrograman. Namun, pemrograman mencakup seluruh proses pengembangan perangkat lunak seperti perencanaan, analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan. Coding menjadi langkah awal penting dalam mengenalkan konsep pemrograman dan logika komputasi. Pembelajaran coding membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Metodenya bisa dilakukan secara plug-in menggunakan komputer, unplugged tanpa komputer, atau internet-based. Dengan coding, peserta didik dapat menciptakan solusi inovatif berbasis teknologi. Kita bisa lihat di diagram ini. Ini programming, membuat dan mengembangkan program yang dieksekusi mesin, tes and debugging, menerjemahkan kebutuhan, review, dokumentasi, dan analisis. Sementara di sini coding adalah input yang dibaca mesin, menulis baris kode, bahasa, dan sintaks. Jadi coding dan pemrograman ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian beberapa definisi kecerdasan artifisial dalam 4 kategori. Pertama, kategori 1, berpikir seperti manusia. Upaya baru yang menarik untuk membuat komputer berpikir. Mesin dengan pikiran dalam arti penuh dan harfiah. Otomatisasi aktivitas yang kita kaitkan dengan pemikiran manusia, aktivitas seperti pengambilan keputusan, pemecahan masalah, seperti itu. Kemudian, berpikir secara rasional. Studi tentang kemampuan berpikir melalui penggunaan model komputasional. Studi tentang komputasi yang memungkinkan untuk mempersepsi, menalar, dan bertindak. Kemudian yang berikutnya adalah bertindak secara rasional. Kecerdasan komputasional adalah studi tentang desain agen cerdas berkaitan dengan perilaku cerdas dalam artefak. Kemudian bertindak seperti manusia. Di sini ya kategori ada bertindak seperti manusia. Seni menciptakan mesin yang melakukan fungsi yang memerlukan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia. Studi tentang bagaimana pembuat komputer melakukan hal yang saat ini lebih baik dilakukan oleh manusia. Seperti itu. Kemudian, kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan sistem cerdas untuk meniru kemampuan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Kecerdasan artifisial mencakup coding, pengolahan data, serta pembelajar mesin, machine learning, dan deep learning. Kecerdasan artifisial terbagi menjadi AI sempit untuk tugas spesifik dan AI umum untuk meniru kognisi manusia. Kecerdasan artifisial digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan industri. Peserta didik perlu memahami konsep etika, teknik, serta dampak sosial kecerdasan artifisial. Literasi kecerdasan artifisial penting agar generasi muda mampu menggunakan teknologi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif di era digital. Kemudian, elemen dalam coding dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional apa sih? Nah, di sini ya, proses berpikir komputasional dapat dibagi menjadi 4 pilar. Ada yang namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Yaitu proses memecahkan masalah kompleks
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih dapat dikelola. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih sistematis dalam memecahkan masalah. Kemudian pengenalan pola, yaitu proses identifikasi pola atau kesamaan yang berulang dalam data atau di berbagai masalah. Mengenali pola-pola ini dapat mengarah pada penerapan solusi yang serupa dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga adalah tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Adalah proses menyaring informasi yang tidak perlu dan fokus pada detail yang relevan yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih efisien dan terarah. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan algoritma, yaitu melibatkan pengembangan urutan instruksi yang logis dan bertahap untuk mencapai solusi. Ini menekankan pendekatan terstruktur dan metodis dalam memecahkan masalah. Kemudian elemen yang berikutnya adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah proses kognitif untuk merumuskan solusi yang dapat dijalankan komputer, menjadi dasar penting dalam memahami coding secara kecerdasan artifisial. Di sekolah, penerapannya dilakukan melalui 5 langkah. Menentukan topik, memilih alat bantu seperti permainan atau stretch, dan menyusun skenario pembelajaran aktif, melaksanakan pembelajaran, serta dokumentasi dan evaluasi. Contoh aplikatifnya adalah belajar operasi modulus menggunakan analogi jam. Ini ya. Operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dapat divisualisasikan dengan gerakan jarum jam, membuat konsep matematika lebih konkret dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi digital secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Ini mencakup keterampilan menggunakan perangkat keras dan lunak, memahami sistem komputer, jaringan, serta aplikasi TIK. Peserta didik perlu mengenal konsep algoritma, analisis data, dan pemrosesan informasi. Selain aspek teknis, literasi digital juga mencakup etika bermedia sosial, privasi data, identifikasi hoax, serta dampak teknologi terhadap lingkungan dan kesehatan. Di era digital, kemampuan berpikir kritis sangat penting agar peserta didik dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, etis, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Kemudian, literasi kecerdasan artifisial mencakup pemahaman dasar tentang konsep kecerdasan artifisial, cara kerjanya, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diajarkan mengenali berbagai model kecerdasan artifisial dan memahami landscape teknologi KA secara umum. Nah, ini ada 4. Intinya adalah di generatif AI. Apa itu? Machine learning nih ya, adalah bagian dari kecerdasan artifisial ya, yang memungkinkan sistem belajar dari data dan algoritma untuk membuat prediksi, seperti memperkirakan pendapatan harian toko secara otomatis berdasarkan pola data yang dianalisis sebelumnya. Kemudian masuk ke inti terkait dengan deep learning,
adalah bagian dari mesin learning yang menggunakan jaringan syaraf buatan berlapis-lapis untuk memproses data besar. Setiap lapisan mengubah input menjadi informasi yang digunakan untuk tugas prediktif, seperti pengenalan gambar atau suara. Kemudian, kecerdasan artifisial generatif adalah bagian dari deep learning yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, kode, dan gambar berdasarkan input yang diberikan dengan mempelajari pola dari data yang telah dilatih sebelumnya. Kemudian, literasi kecerdasan artifisial bagi peserta didik mencakup pemahaman dasar tentang cara kerja AI, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta kesadaran akan dampak sosial dan etika teknologi. Di tingkat dasar, fokus pada pengenalan konsep dan aplikasi kecerdasan artifisial seperti asisten virtual. Di tingkat menengah, peserta didik diajak mengenal machine learning, model kecerdasan artifisial, serta isu etika seperti bias, privasi data, keamanan informasi, dan tanggung jawab penggunaan. Mereka perlu berpikir kritis terhadap dampak kecerdasan artifisial dan belajar tentang transparansi algoritma serta hak cipta agar mampu menggunakan KA secara etis, bertanggung jawab, dan bijak di masa depan. Pemanfaatan kecerdasan artifisial di sekolah dasar fokus pada pengenalan konsep dasar dan aplikatif seperti pengenalan gambar, permainan edukatif yang memicu rasa ingin tahu. Namun perlu bagi guru mencegah ketergantungan terhadap perangkat kecerdasan artifisial ini agar siswa tetap berpikir kritis. Kemudian di sekolah menengah, AI dimanfaatkan untuk menganalisis data, penyelesaian masalah kompleks, dan proyek kreatif, termasuk penggunaan AI generatif. Di jenjang lanjut, peserta didik mulai dikenalkan dengan pemrograman dan library kecerdasan artifisial. Seluruh pembelajaran perlu memperhatikan aspek etika, serta menggunakan pendekatan aktif seperti project-based learning dan game-based learning untuk mendorong partisipasi dan kreativitas siswa. Kita lanjutkan ya. Jadi peserta didik dapat dikenalkan dengan berbagai teknologi kecerdasan AI seperti penggunaan suara yang digunakan pada asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, Eleven Lab, seperti itu ya, dan penerjemah suara dan aplikasi transkrip otomatis. Kemudian, pengenalan gambar memungkinkan AI mengenali objek, wajah, dan pola, serta digunakan dalam mobil otonom dan diagnosa medis. Analisis data dan rekomendasi digunakan untuk menemukan pola perilaku seperti rekomendasi di Netflix dan YouTube. Kecerdasan artifisial generatif membantu peserta didik menciptakan konten seperti teks, gambar, dan musik. Penggunaan KA ini mendorong kreativitas siswa. Algoritma dan pemrograman. Apa itu? Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan pemrograman adalah proses membuat program komputer dari algoritma tersebut. Komputer tidak dapat berpikir sendiri, sehingga memberikan instruksi berupa kode agar bisa menjalankan tugas. Algoritma bisa ditulis dalam kalimat biasa, flowchart, atau pseudocode. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman seperti Python atau Java. Proses pemrograman mencakup analisis masalah, perancangan, pengkodean, pengujian, hingga dokumentasi. Untuk siswa, algoritma bisa dipelajari secara sederhana, termasuk melalui metode unplugged
agar mereka memahami dasar logika komputer sebelum membuat program nyata. Kemudian selanjutnya adalah terkait algoritma dan pemrograman. Bahasa pemrograman dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan tingkat keterbacaan dan cara eksekusinya. Bahasa mesin menggunakan kode biner 0 dan 1 yang sulit dibaca dan hanya cocok untuk satu jenis mesin. Bahasa assembly lebih mudah dibaca karena menggunakan simbol, namun tetap tergantung pada mesin tertentu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa tingkat tinggi, lebih menyerupai bahasa manusia, mudah dipahami dan dapat dijalankan di berbagai mesin, sehingga lebih fleksibel dan umum digunakan. Di sekolah, peserta didik belajar bahasa tingkat tinggi, sementara bahasa mesin dan assembly dipelajari di tingkat pendidikan lanjut. Kemudian, pemrosesan bahasa program. Pemrosesan bahasa program dilakukan dengan bantuan 3 alat utama, yaitu compiler menerjemahkan seluruh kode program ke dalam bentuk yang bisa dijalankan oleh komputer. Kemudian interpreter langsung menjalankan kode baris demi baris tanpa perlu kompilasi seperti penerjemah lisan. IDE, Integrated Development Environment, adalah aplikasi lengkap yang memudahkan proses pemrograman karena sudah mencakup editor kode, alat uji, dan debugger. Contoh IDE gratis antara lain Visual Studio, PyCharm, dan Eclipse. Guru disarankan menggunakan compiler online agar siswa bisa belajar coding dengan mudah tanpa perlu instalasi software di perangkat mereka. Ini adalah flowchart, pemrosesan bahasa pemrograman. Flowchart adalah diagram visual yang menggambarkan langkah-langkah atau alur dari suatu proses, termasuk algoritma dalam pemrograman. Dengan menggunakan simbol-simbol khusus, flowchart menunjukkan urutan tindakan, keputusan, pengulangan, dan alur kerja. Di dalam dunia pemrograman, flowchart membantu memahami bagaimana program berjalan secara logik. Flowchart juga banyak digunakan di bidang lain seperti bisnis, manajemen untuk menjelaskan proses kerja. Diagram ini sangat bermanfaat untuk analisis dokumen, perbaikan sistem, pelatihan, karena membuat informasi lebih mudah dipahami dan diikuti oleh siapapun termasuk pemula. Ini ya, misalkan flowchartnya menabung. Caranya apa? Mengisi formulir. Kemudian gimana? Berikan formulir tabungan dan uang. Kalau sudah oke, mengisi data ke buku besar. Kemudian dokumentasi formulir, memparaf dan memberikan tabungan. Selesai. Kalau di tahap ini tidak lengkap, maka dia perlu melengkapi berkas bisa kurang. Nah ini kalau bila disetujui dia lanjut, kalau nggak disetujui ya udah selesai sampai sini. Ini yang dimaksud dengan flowchart ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang analisis data. Data berasal dari bahasa Latin datum ya. Datum itu titik dan digunakan untuk menyebut fakta mentah seperti angka, teks, suara, gambar, atau video. Dalam kehidupan sehari-hari, data muncul di sekolah, di rumah, media sosial, dan bisnis. Data diolah menjadi informasi yang bermakna, menjawab pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, dan di mana. Informasi bisa berkembang menjadi pengetahuan, wawasan, dan akhirnya kebijaksanaan. Analisis data diperlukan untuk membersihkan, memeriksa, dan mengolah data akan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Proses ini penting untuk mendukung pengambilan keputusan di berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan ilmu pengetahuan. Analisis data dibagi menjadi 4 kategori. Analisis deskripsi itu menggambarkan data apa adanya, seperti mencatat kehadiran siswa setiap bulan. Kemudian analisis diagnosis, mencari penyebab suatu kejadian, misalnya siswa sering sakit karena cuaca buruk.
Kemudian ada analisis prediktif, menggunakan data masa lalu untuk meramalkan kejadian mendatang, seperti memprediksi lonjakan izin sakit saat musim hujan. Dan yang terakhir adalah analisis preskriptif. Analisis preskriptif memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan data. Misalnya, menyarankan siswa membawa jas hujan. Kemudian yang keempat jenis analisis ini saling melengkapi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, baik di sekolah maupun di berbagai bidang lainnya. Nah, setiap data memiliki karakteristik masing-masing, namun umumnya memiliki siklus pengolahan yang serupa, mulai dari awal hingga akhir. Siklus pengolahan data disebut siklus karena informasi yang dihasilkan dari proses pengolahan data bisa menjadi input bagi proses data berikutnya. Dengan kata lain, langkah terakhir dari proses pengolahan data akan menjadi umpan balik bagi langkah pertama proses berikutnya. Ini adalah contoh bagaimana kita mengolah suatu data. Ini data dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian divisualisasi data, kemudian analisis dan interpretasi, kemudian data dipublikasikan. Setelah dipublikasikan hasil ini digunakan untuk pengumpulan data kembali. Seperti itu, siklus berkesinambungan. Nah, itu terkait apa coding atau apa kecerdasan artifisial. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di-subscribe, di-like, dan di-share. Semoga manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.